Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran. Hukum keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan, Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang kepada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan hidup dan mempelajari firman Tuhan dari Mazmur 99. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur ini mengajarkan kita bahwa Tuhan itu kudus, Dia tinggi. Karena itu kita harus memberi kepada Tuhan hormat yang sepatutnya diberikan kepada Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, Juru Selamat kita. Amin. Ayat 1-3 mengenai gentarlah, hormatlah kepada Tuhan. Tuhan itu agung, membuat bumi bergoncang, dan seharusnya membuat orang-orang juga gemetar. Karena hormat, takut, gentar kepada Tuhan. Bahkan di dalam Yakobus 2 ayat 19 mencatat, setan-setan gemetar ketika mereka berpikir tentang kuasa otoritas Tuhan. Jadi sungguh mengerikan mendengar, membaca, melihat betapa banyak orang hidup sembarangan tentang Tuhan. Mereka menganggap bahwa tidak perlu percaya kepada Tuhan, tidak perlu hormat kepada Tuhan, karena Tuhan tidak ada atau Tuhan tidak tahu, Tuhan tidak memperhitungkan segalanya. Itu pandangan yang salah besar. Kita harus hidup hormat, takut akan Tuhan. Ayat 4-5 mengajar, tinggikanlah Tuhan. Tuhan dipuji dalam kekuatan, keadilan, dan kekudusan. Salah satu cara meninggikan Tuhan adalah beribadah kepadanya dengan sungguh-sungguh. Diimbangi dengan sikap hidup yang konsisten untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga orang-orang terhilang di sekitar kita dapat melihat, dapat menyadari betapa agungnya Tuhan melalui kehidupan kita. Ayat 6-9 mengajarkan mengenai berserulah,
berdoalah kepada Tuhan. Disebut 3 pendoa besar untuk menyemangati kita dalam berdoa, yaitu Musa, Harun, dan Samuel. Ketiganya bukan orang yang sempurna, tetapi mereka mendengar firman Tuhan dan berusaha menaatinya. Kalau mereka gagal, mereka bertobat dan menaatinya. Tuhan menjawab ketika mereka berdoa, sebab mereka orang benar. Firman Tuhan itu harus selalu berjalan berdampingan dengan doa. Dan doa harus berjalan berdampingan dengan hidup di dalam ketaatan. Tuhan Yesus memberkati kita untuk bisa melakukan firman Tuhan yang kita pelajari ini.